aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mendengar suaranya Bu Eti ya? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sambil menunggu yang lainnya, ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran dan masih menunggu teman yang lainnya, Bu Eti akan kasih tahu dulu selama kita nanti Zoom. Silahkan jaga etikanya ya. Ya, kalau kalian sedang diajar, ya kalian memperhatikan, tidak memperhatikan orang di sekeliling kalian, ya. Tetapi kalian lihat di layar kalian. Karena apa? Nanti akan Bu Eti jelaskan, kalau kamu tidak paham, kamu sendiri kan yang rugi kan? Sudah rugi kuota, sudah rugi apalagi? Waktu, ya kan? Kalau kalian nggak memperhatikan, nanti malah kalian yang rugi sendiri. Ya. Jadi kalau kalian mau cerita sama temennya kamu, mungkin temennya kamu datang, ya nanti dulu nunggu Zoom-nya selesai. Ya. Kalau tidak urgent banget tidak usah. Ya. Kita belajar dulu supaya nilainya kalian itu bagus. Kita belajar dari semester 1 karena semester 1 masih banyak yang nilainya C. Ya tidak, ya. Nanti di semester 2 kalian harus lebih baik daripada di semester 1. Supaya nilai kalian itu naik. Tidak cuma C, tapi ada kemajuan lagi jadi A misalnya. Ya. Silakan siapkan bukunya. Ya, bukunya. Oke. Siapkan dulu bukunya, sudah? Jadi, kalau kalian yang kemarin belum mengumpulkan tugas, ya, Bu Eti masih tunggu. Tapi catatannya, nilai kalian itu tidak maksimal. Jelas ya? Karena yang maksimal itu di hari yang pertama kalian mengerjakan tugas, yaitu minggu lalu. Dari jam 8 sampai jam 3 sore itu masih dengan nilai skor maksimal. Ya. Tetapi kalau sudah hari-hari yang lain, ya ada nilainya, tapi tidak maksimal. Ya. Terus kemarin sudah Bu Eti jelaskan banyak sekali tugas kalian nanti di rumah yaitu praktek. Ya. Tugas kalian nanti di rumah itu praktek. Bu Eti tidak akan mengulangi lagi tugas kalian itu apa. Karena Bu Eti akan menjelaskan di sini. Ya, menjelaskannya di sini supaya nanti kalian itu paham tidak melewati tulisan, tapi melewati pendengaran yang dipahami. Oke? Oke ya? Oke. Nanti tugas kalian itu adalah praktek membuat sayuran berupa sayuran daun. Kalian nanti praktek di rumah, boleh dibantu orang tua, boleh. Tapi kamu sendiri yang praktek. Contohnya, pertama kali kalian nanti akan praktek membuat sayuran, tapi yang bentuknya daun, ya. Tugas kalian itu membuat masakan dari sayuran daun. Jelas tidak? Kalian membuat masakan, tetapi dari sayur daun. Sayur daun itu bisa apa? Bayam, kangkung, itu bisa. Ya.
kalian nanti yang pertama adalah memfoto. Nanti kalian edit ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu difoto, dibingkai jadi ada beberapa. Ya. Edit di foto grid juga boleh. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sudah, Bu Eti akan jelaskan kembali. Ya, tugas kalian nanti membuat masakan yang berasal dari sayuran daun. Ya, kemarin sudah ada yang mengumpulkan itu siapa ya namanya Mas apa ya? Itu betul gambarnya. Dari mulai persiapan ya, alat dan bahan kalian itu foto tapi bersama dengan kamu fotonya. Mudah enggak? Kamu menyiapkan alat dan bahan, nanti setelah itu kalian itu mulai prosesnya. Ya, di situ kamu tampilkan oh sayur ini yang mau saya buat. Berarti di situ kalian itu menyiapkan bahan-bahannya dulu. Misalkan mau membuat sayur bening apa ya? Sayur bening tapi yang menggunakan kencur. Tahu kan itu ya? Berarti nanti kalian itu siapkan oh ya bayamnya, siapkan wortelnya, siapkan jagungnya, siapkan apanya lagi itu. Ya, siapkan semua. Nanti kalian foto. Jelas? Jelas? Oke. Setelah itu nanti prosesnya ya, prosesnya dari kamu mencuci, dari kamu mulai membuat itu difoto. Dan hasilnya. Jelas? Jelas ya? Kalau jelas kayak gini. Mudeng nggak? Oke, mudeng ya. Berarti anggap mudeng semua. Soalnya apa ya? Sebentar ya. Lanjut. Ya udah, berarti lanjutkan lagi ya. Tadi tugasnya sudah jelas ya. Ya, nanti kalau ada yang masih bingung, nanti tanya temennya dulu. Ya, tanya temennya dulu. Kalau temennya bingung, baru tanya ke Bu Eti. Oke ya, nanti akan Bu Eti jelaskan. Kenapa Bu Eti jelaskan pas Zoom? Karena kalau Bu Eti jelaskan melalui tulisan WA, kalian itu banyak sekali yang tidak mudeng. Ya, jadi daripada kalian tidak mudeng, Bu Eti jelaskan pas kalian Zoom. Supaya kalian paham, tidak salah melangkah lagi. Ya, jadi tugas kalian itu di rumah membuat masakan yang terbuat dari sayuran daun dulu. Ya, dari sayuran daun dulu. Minggu-minggu yang akan datang, kalian itu membuat makanan yang berasal dari sayuran lagi. Tapi nanti Bu Eti tentukan sayuran apa. Ya, sekarang kalian itu yang keterampilan 1, usahakan nilai kalian maksimal. Ya, usahakan nilai kalian maksimal. Itu Bu Eti kasih waktu 3 hari pertama dari hari ini.
Mudeng ya. 3 hari pertama dari hari ini. Kalian boleh mengumpulkan minggu depan boleh. Tetapi yang utama itu dari hari ini sampai 3 hari yang akan datang. Jelas ya? Ya. Kalau kalian nggak bisa masak, ya minta diajari orang tua kalian. Tetapi kalian yang mengerjakan sendiri. Minta bantuan orang tua untuk memfoto atau untuk, oh ya ini berarti kurang. Rasanya kurang, boleh. Asalkan kamu yang mengerjakan sendiri. Ya. Ya. Nanti kalian, kalau teman kalian ada yang belum ikut Zoom, ya mungkin ada yang belum ikut Zoom, kalian nanti kasih tahu temannya ya tugasnya apa ya. Ya. Terus kita masuk ke materi. Silahkan semak dengan baik, jaga etikanya, ya. Jangan ngobrol sendiri supaya nanti kalian itu paham. Oke? Siap? Siap ya? Ini passwordnya iya. PowerPoint. Aku salah nulis password. Apa ya? Sebentar ya. Yang mana? Passwordnya Vera. Sensi Viera. Viera ya. Sensi Viera. Berarti ini syarat lagi ke grup. Iya. Tapi sudah betul masuk. Tapi baru 82. Sebentar ya. Teman kalian masih banyak yang belum masuk. Udah ini berarti ini. Sebentar ya. Ada kendala sedikit. Ya. Udah masuk. Ya. Oke, kemudian itu. Oh, poin tadi. Mohon maaf ya, tadi Bu Hartini salah mengetik password. Sehingga teman-teman kalian banyak yang belum masuk. Kebalik huruf I dengan huruf E. Tapi kalian yang sudah masuk berarti cerdas. Nanti. Apa? Aku tak lihat dulu. Tuh, kan? Terima kasih yang sudah mencoret-coret. Kamu sangat mohon tidak mencoret-coret ya. Cah Bagus, Cah Ayu. Oke, Ibu Eti mau bagaimana? Aku mau ulang dulu dari sana. Lihat dulu. Ngerekam slideshow sendiri. Belum ini, Bu. Pengen lihat yang itu dulu, yang kayak tadi, pas awal. Pas belum di slideshow itu. Ini. Nah.
Ini. Udah kan? Pakai video kamu ya. Oh, nggak mau ya? Mau kemana? Mau ke ciri-ciri. Nah, berarti ulangi lagi ya dari sayuran umbi batang. Semak yo di buku paket yo umbi batang. Ya, udah ketemu yang umbi batang? Udah ya? Udah. Oke. Kita sekarang akan membahas sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang merupakan batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contohnya kemarin apa? Ada bawang, ya, ada bawang merah, ada bawang putih, itu ya. Terus ciri-ciri umbi batang yang baik yaitu sudah cukup umurnya. Jadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang kedua, berukuran besar. Yang ketiga, tidak tumbuh tunas ke atas. Bagian luar tidak ada yang membusuk. Jadi, ciri-ciri kalau bagian umbi batang itu membusuk di dalamnya, pasti bagian luar sudah ada yang membusuk sedikit. Ya. Jadi, kalau di dalam tanah, itu ciri-cirinya kayak gitu. Berikutnya, contohnya ada singkong, talas, ubi jalar, gadung, umbibit. Pernah lihat singkong? Pernah ya? Itu biasanya dibuat keripik. Talas juga. Talas itu akarnya yang menggembung dan yang kita makan itu adalah akar. Ya. Terus umbi jalar. Umbi jalar sama dengan montol. Pernah lihat? Pernah ya? Biasanya itu bisa direbus dan juga bisa digoreng. Terus sayuran umbi lapis. Kemarin sudah Bu Eti jelaskan, tetapi Bu Eti akan mengulas lagi. Sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup, dan menembak di atas tanah atau muncul sedikit di permukaan tanah. Jadi kalau yang sudah siap panen, contohnya bawang ya, bawang merah. Bawang merah kan pasti ada yang muncul sedikit ya ke tanah ya. Bagian atasnya ya. Ya tidak. Sudah pernah lihat bawang merah? Pasti bagian atasnya ada yang mencolok sedikit kan? Ya, yang muncul sedikit itu adalah ciri-ciri yang sudah siap untuk dipanen. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Itu bawang merah berlapis-lapis. Bawang putih juga sama. Bawang bombay. Pernah lihat bawang bombay? Pernah ya, itu bentuknya seperti itu. Kulitnya coklat. Dia lebih besar daripada bawang merah. Terus daun bawang sama dengan muncang. Ya, pernah lihat muncang? Kalau di martabak telur biasanya menggunakan muncang kan itu ya? Ya, kalau sayur juga banyak. Sayuran jamur sekarang. Sayuran jamur secara ilmiah bukan tumbuhan, tetapi bagiannya dapat dimakan sehingga digolongkan menjadi sayuran. Ciri-ciri sayuran jamur yang baik yaitu usianya masih muda, jadi tidak tua. Kalau tua biasanya sudah mulai membusuk. Ya. Bagian jamur tidak ada yang rusak atau terkena hama. Biasanya kalau bagian jamur yang rusak berwarna coklat. Ya.
berwarna coklat dan kadang kayak mau busuk itu loh, ciri-cirinya coklatnya. Contohnya itu jamur merang dan jamur kancing. Kalian bisa membedakan setelah kalian melihat contohnya. Jamur merang itu seperti itu. Jamur kancing yang sering ada di bakul sayur. Ya, jelas nggak gambarnya di punya kamu? Jelas ya? Terus berikutnya, jamur tiram dan jamur kuping. Jamur tiram juga banyak dijumpai di sekeliling kita. Ya, kalau jamur kuping itu yang berbentuk kuping-kuping, biasanya menempel di kayu. Dilihat, perbedaannya dilihat antara jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Jelas ya perbedaannya ya? Ya, oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Ada sayuran berwarna hijau. Kalian pasti sering menjumpai sayuran yang berwarna hijau. Ya, ciri-cirinya yaitu terbentuk klorofil. Yang kedua, kandungan klorofil pada sayuran hijau dapat dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua. Dan dalam suasana basah, dia akan menjadi lebih terang warnanya. Ingat-ingat ya. Ini ya, kalau keadaan asam, maka dia akan berubah warnanya menjadi tua. Meskipun dia masih muda, tapi warna daunnya itu sudah warna hijau tua. Ya. Sedangkan dalam suasana basah, dia akan menjadi lebih terang warnanya. Berikutnya, kandungan yang terdapat pada sayuran hijau. Ada karotenoid. Karotenoid itu adalah zat yang ada pada sayuran hijau dan itu gunanya untuk mencerdaskan otak. Ya. Kenapa bayi kalau sudah mulai bisa makan sayur dikasih sayur bayam? Karena sayur bayam itu termasuk sayuran hijau dan banyak mengandung zat karotenoid. Jelas ya? Ya, fungsi karotenoid itu untuk mencerdaskan otak. Diingat-ingat. Ya, ini selain mencerdaskan otak, juga dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin A, C, dan K yang banyak bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Ya, biar tulangnya kamu itu kuat, jadi kamu harus banyak makan sayuran yang berwarna hijau. Ya. Supaya apa? Tulang kamu juga kuat. Berikutnya, ada zat besi, ada zat kapur, ada magnesium, dan fosfor. Terus lagi, contoh sayuran yang berwarna hijau. 1, daun singkong. Banyak di sekelilingnya kalian. Ya kan? Ya, kebanyakan atau sebagian besar kalian itu suka. Apalagi kalau digulai. Ya, menggunakan santan itu. Kalian pasti suka. Ya. Terus berikutnya, ada daun bayam. Ya. Ada juga ya, banyak di sekeliling kalian ya, daun bayam ya. Ya, berikutnya kangkung. Pernah memakannya? Pernah, jelas. Terus ada sayur katuk, seledrik, daun melinjo, daun kemangi, daun selada, daun genjer. Daun genjer tahu? Daun genjer tahu nggak? Daun genjer itu bisa juga namanya daun centongan atau juga bisa dinamakan dengan apa ya? Apa ya, Bu? Daun genjer? Centongan atau apa ya kalau daerah Wonosoboan ya? Nanti kalian bisa lihat di internet ya. Itu contohnya 1 bayam, 2 seledri, 3 katuk, 4 kemangi,
Kemangi biasanya baunya wangi. Mengandung vitamin A dan kalsium. Itu adalah ciri-ciri dari sayuran berwarna ungu. Ya, berwarna ungu. Ada apa saja kalau berwarna ungu? Sayuran apa yang berwarna ungu? Terong. Terus apa lagi? Bisa juga apa? Tergantung tadi sama keadaan asam dan basahnya, ya. Ya. Kadang kan umbi lapis juga ada yang berwarna kayak keunguan ya. Iya, itu tergantung dengan cuacanya. Terus yang kedua mengandung antosianin dan asam elagi yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Jadi itu bagus untuk tubuhnya kamu yang berwarna ungu. Ya. Contohnya ada terong dan ada bawang. Terong, ada juga bawang. Ya, ya terong berwarna ungu, bawang juga yang tadi dijelaskan tergantung dengan asam atau basahnya. Terus bayam ungu pernah melihat? Pernah ya? Biasanya bayam ungu itu tidak dikonsumsi setiap hari. Karena bayam ungu itu merupakan obat dari darah tinggi. Ya, dan paprika. Ya, itu contohnya. Bentuknya sama kayak bayam yang warna hijau, tetapi cuma warnanya yang berbeda. Dia kalau dimasak, airnya juga akan berubah menjadi warna merah atau keunguan. Ya, itu dilihat. Dilihat bayamnya. Pernah lihat belum? Dan sekarang ada juga kobis tapi yang berbentuk atau berwarna ungu. Pernah lihat? Pernah ya? Iya, ada yang berwarna ungu. Sekarang klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru. Adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Sehingga itu akan menyebabkan warna yang berbeda. Ya. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Dan ketika keadaan basah, maka pigmen berubah menjadi biru. Ingat-ingat, kenapa ada warna ungu, merah, biru? Itu karena tergantung pH-nya. Keadaannya netral atau dalam keadaan basah atau asam. Ya, tadi kalau warna pigmen itu biasanya dipengaruhi oleh cuaca atau pH-nya juga dalam tanah ya. Contoh sayuran yang berwarna merah atau kebiruan, ada kobis merah dan bit. Contohnya itu kobisnya. Pernah lihat sebelumnya? Pernah ya? Ya. Kalau kamu belum pernah lihat, misalkan kamu lagi jalan-jalan di depo, ya, kamu lihat aja di bagian sayur. Pasti ada. Kadang ada yang warnanya merah, ada yang kadang warnanya ungu, dan ada yang kadang berwarna kebiruan. Ya, tadi alasannya kenapa itu? Itu buah bit. Ya, yang dulu itu pernah tenar karena buat obat juga. Lihat gambarnya, pernah lihat belum? Pernah lihat belum sebelumnya? Oke. Tomat dan cabai. Tomat berwarna merah. Dia kemarin sudah Bu Eti jelaskan sebagai apa? Sebagai sayuran buah. Ya, sebagai sayuran buah. Dia temannya timun. Bisa dimakan langsung. Ya, tapi bisa juga dimasak. Ada cabai juga tuh. Cabai merah. Ya. Ada paprika. Pernah lihat paprika? Ya. Kalau yang belum pernah lihat, itu lihat dulu di contohnya paprika.
Paprika itu ada berbagai macam warna. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang ungu, dan ada yang merah. Ya. Terus, sekarang yang keempat yaitu warna kuning atau orange pada sayuran. Berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang tidak akan merubah dengan pengolahan pH. Yang kedua, zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh. Kalau yang kepengen awet muda, ya, itu biasanya mengkonsumsi yang berwarna oranye atau orange, ya. Dia berfungsi untuk meremajakan sel-sel dalam tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sekarang kan lagi zaman pandemi ya, sehingga kita harus bisa menjaga kekebalan tubuh kita supaya tetap bagus imunnya. Dengan cara salah satu tadi, bisa mengkonsumsi sayuran yang berwarna kuning atau orange itu ya. Ya, contohnya ada umbi jalar dan wortel. Umbi jalar itu muntul. Dilihat contohnya itu, pernah lihat belum? Ya, bisa dikonsumsi, digoreng atau dikukus atau direbus. Yang kedua, wortel. Dia bisa dimakan langsung dan bisa diolah. Ya. Terus berikutnya, biji melinjo. Pernah melihat yang buat emping itu? Iya, itu juga bisa, tetapi yang berwarna orange. Yang berikutnya adalah labu kuning. Ya, udah pernah lihat semua itu contohnya? Sudah pernah melihat semua? Contohnya ada umbi jalar, ada wortel, ada melinjo, dan ada labu kuning. Ya, ini kandungan dan manfaat untuk minggu depan. Sekarang Bu Eti jelaskan lagi untuk tugasnya. Kembali ya tadi. Sebelum Bu Eti akhiri, Bu Eti akan menyampaikan tugas kalian. Diingat-ingat baik-baik ya. Kalian nanti itu praktek membuat sayuran atau masakan yang berasal dari sayuran apa tadi? Daun. Ya, daun. Nanti kalian foto dulu. Persiapkan alat dan bahan. Kalau sudah alat dan bahan, kalian lalu siapkan proses pembuatannya. Misalkan kamu lagi mencuci, kamu lagi motong, kamu lagi nyemplungin ke wadahnya. Itu difoto. Ya. Sudah paham? Sudah jelas? Untuk tugas nilai maksimalnya itu 3 hari dari hari ini. Boleh besok, boleh nanti, dan boleh besoknya lagi. Tapi kalau mau mengumpulkan minggu depan sampai batas akhir juga boleh. Tapi nilainya tidak maksimal. Oke? Sudah paham ya sama tugasnya Bu Eti ya? Paham? Kalau paham jempolnya diangkat coba. Ya. Paham ya? Paham, paham? Kalau yang paham jempolnya diangkat. Ya. Oke. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya silakan dikerjakan, boleh dibantu orang tua, tetapi kalian yang praktek sendiri. Ya, boleh dibantu orang tua, boleh dibantu cara mempersiapkannya, tapi kalian harus bekerja sendiri. Untuk koreksi rasa, itu nanti orang tua kalian bisa membantu. Tahap-tahap kalian atau prosesnya boleh kalian minta ajari, boleh. Tapi ya tadi, kalian harus bekerja sendiri. Jelas ya? Ya, sekian dari pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa banyak makan sayur-sayuran. Ya, banyak makan sayur-sayuran supaya apa? Tadi bisa menjaga kekebalan tubuh kalian dan dapat menjaga imun kalian juga untuk tetap lebih bagus lagi. Oke? Masih semangat belajar ya untuk pertemuan yang kedua?
Ya, sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.